Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bertemu kembali di channel ibu Andini Fitriansari. Di video ini kita akan belajar tentang globalisasi, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah anak-anak, yang akan kita bahas materinya adalah IPS dan IPA. KD IPS yaitu 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. KD IPA 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya silahkan dibaca ya anak-anak. Yuk langsung saja kita bahas materinya. Sekarang, coba kamu perhatikan barang di sekitarmu. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta globalisasi yang ada di sekitarmu? Ternyata globalisasi ini sudah ada di sekitar kita, bukan? Globalisasi menciptakan ruang dan waktu tanpa batas dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, dan internet. Komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Informasi-informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Contohnya, apa yang terjadi di Amerika dapat kita ketahui sekarang juga. Nah, begitu juga dengan kemajuan dalam bidang transportasi, membuat jarak yang ratusan atau ribuan kilometer dapat ditempuh dengan beberapa jam atau hari saja. Begitu mudahnya akses, begitu canggihnya teknologi membuat semua orang terlibat di dalamnya. Sadar nggak sih, ini dampak dari globalisasi? Nah, sekarang kita bahas konsepnya ya. Globalisasi. Kata ini berasal dari kata globalization. Global artinya mendunia, ization artinya proses. Jadi, globalisasi adalah proses yang mendunia, membuat manusia saling terbuka dan bergantung sama lainnya, tanpa batas waktu dan jarak. Semua ini didukung oleh adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, alat transportasi, serta adanya pers yang bebas. Magic dari Korea, Samsung dari Korea, LCD dari Jepang. Nah, batik ini sendiri dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam dari Swiss, Honda dari Jepang, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi ini memungkinkan produk-produk dari negara lain dapat ditemui di sini. Jadi, bagaimana dengan produk kita? Produk kita bisa ditemui di luar negeri. Contohnya, batik sudah dikenal di luar negeri. Hal itu dikarenakan karena Indonesia kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita bahas bagaimana peran Indonesia bekerja sama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama antar negara di bidang sosial budaya di kawasan ASEAN, yang pertama adalah Indonesia aktif dalam program pertukaran pelajar. Yang kedua, sebagai peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga. Nah, Indonesia juga aktif di berbagai ajang olahraga di kawasan ASEAN. Contohnya SEA Games.
Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk acara SEA Games. Contohnya pada saat acara SEA Games di Palembang. Yang ketiga, yaitu Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional dengan cara mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan budaya yang ada di Indonesia ke berbagai kawasan yang ada di ASEAN atau Asia Tenggara. Jadi, tim-tim inilah yang memperkenalkan budaya kita keluar sehingga orang-orang luar tahu budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, contohnya seperti tari. Bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, jika kamu ingin ikut, silahkan berlatih sekarang ya. Yang keempat, Indonesia aktif memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, memberikan bantuan topan haian di Filipina. Yang kelima, yaitu Indonesia melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Nah, upaya ini dilakukan agar Indonesia terbebas dari bahaya narkoba. Kamu sendiri jangan terlibat pada narkoba ya, karena bahaya bagi kita. Nah, sekarang Bu Guru mau nanya nih. Kan era globalisasi ini begitu canggih, semua teknologi kan, otomatis kita sendiri menggunakan HP, menggunakan televisi, menggunakan kulkas. Nah, itu semua jika tidak menggunakan listrik gimana ya? Seberapa penting sih listrik di era globalisasi ini? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik. Nah, tahukah kamu kalau listrik itu dihasilkan di pusat penghasil menggunakan beberapa sumber energi? Anak-anak, sekarang kita amati gambar ini. Gambar ini cara menghasilkan energi listrik dari PLTA. Nah, kita lihat dari yang pertama ya. Pertama, air masuk melalui pintu. Kemudian diatur oleh katup pengaman. Selanjutnya, air masuk ke tangki pengaman tekanan. Air masuk ke dalam pipa. Dia mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan ke turbin. Nah, energi tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya, energi listrik dari generator kemudian diatur oleh kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa globalisasi itu membawa pengaruh bagi kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Terima kasih.